Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia-Nya kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita hafalkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW di kaulina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah terhafal untuk beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Nusantara Bapak Agus Tamrin PST, teman CDP Angkatan 11 Ibu Relia Norma Utami serta Bapak Ibu Guru semua SMK Bakti Nusantara Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang berbahagia. Mohon izin, mohon meminta waktunya, menginvestasikan waktunya. Kami akan melakukan suatu kegiatan untuk mentransferkan atau mengimbaskan pengetahuan materi, salah satu materi di program guru penggerak angkatan 11 dengan tema budaya positif. Budaya positif ini Bapak dan Ibu sangat erat kaitannya setiap harinya dengan apa yang ada di lingkungan kita. Kami menyebutnya adalah lingkungan belajar. Setiap hari kita bersinggungan dengan anak-anak, bersinggungan dengan peraturan dan semuanya. Apabila kita bisa mengetahui budaya positif ini akan membuat kita lebih ringan, membuat kita lebih terstruktur, dan membuat kita lebih punya ukuran dalam menjalankan budaya positif. Kami bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan Bapak Ibu guru kita semua, terus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, eksekutif, dilanjutkan dengan materi 1 sampai 3 oleh Bu Relia Norma Utami. Nanti akan ada selingan, ada pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya ada materi 4 sampai 6 dan kesimpulan. Sebelum ditutup nanti akan ada acara kegiatan penarikan kesimpulan dan penutupan acara. Mari kita bersama-sama buka acara kegiatan kita sehari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan membawa kebaikan buat kita semua, bagi khusus buat SMK Bakti Nusantara. Amin. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dirigir ya oleh Ibu Relia Norma Utami. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk bersedia berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMK Bakti Nusantara, staf karyawan yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan pemenuhan tugas dari program calon guru penggerak dari rekan kita para siswa Bapak Imam Mahfud Eskom dan Ibu Relia Norma Utami SPD. Pertama, sama-sama kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita diberikan hikmat sehat yang sempat sehingga dapat menjalankan kegiatan hari ini. Salawat dan salam kalau selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
acara ini yang nanti disampaikan rekan kita. Sedikit pengantar dari saya bahwa kegiatan hari ini diseminasi bertujuan untuk memberikan informasi sehingga pada saat kegiatan ini selesai harapannya dapat mempengaruhi kita dalam perilaku, tutur kata dan perbuatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMA Partai Nusantara. Karena di sini temanya diseminasi budaya positif. Harapan dari kegiatan ini Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan informasi terkait dengan budaya positif dapat mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kegiatan kita, kegiatan belajar mengajar di SMA Partai Nusantara, di mana membentuk budaya ini membutuhkan proses dan waktu. Sehingga kalau nanti bertahap berproses dan mencapai ke titik yang namanya budaya positif, misalnya tadi yang disampaikan di awal mukadimah tadi, kita akan berhubungan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas, mendidik dan mengarahkan anak dari sikap dan perilaku. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan atau sampai awal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah yang memberikan mukadimah dan pembukaan di kegiatan hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu masih semangat ya? Masih semangat. Acara berikutnya akan disampaikan oleh Bu Lelen Nurmautami. Beliau sudah mempersiapkan kegiatan ini beberapa hari yang lalu. Waktu dan tempat kami persilakan mau bertanya dengan banyak untuk Bu Lelen. Terima kasih Bapak Ibu semua. Masih tetap semangat ya? Biar tambah semangat karena tadi Bapak dan Ibu dulu telah melakukan beberapa aktivitas. Tentunya jam-jam segini rawan ngantuk ya. Yuk kita istirahat sebentar. Kita kok semangat sebentar. Biar kita tambah semangat ya. Monggo bisa berdiri sebentar saja, kita pakai semangat. Monggo Bu Betty, mungkin sudah bisa hafal ya, tetap semangat ya, nggak perlu saya tontonin ya. Oke, lupa. Nanti bisa mengikuti saya, ini contoh saja, misalkan tepuk semangat. Tidak bisa langsung begitu, harus kita biasakan, kita
ini harus ada di setiap sekolahan. Meliputi salah satunya adalah sopan santun, kemudian disiplin, menghargai satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlina. Budaya positif di sini yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di dalam lingkungan atau di lingkup sekolah. Di sini materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu yang pertama mengenai disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam restitusi. Yang pertama yaitu mengenai budaya positif. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan stimulus respon dan stimulus kontrol. Kalau Bapak Ibu guru bisa lihat di depan, yaitu yang pertama misalkan realitas kebutuhan kita bersama itu dalam stimulus respon, sedangkan stimulus kontrolnya yaitu realisasi kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang memanfaatkan hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memilih gambaran yang berbeda, atau setiap orang itu pasti mempunyai keyakinan atau mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, dari stimulus respon kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah seseorang, tapi kita juga harus memahami bahwa mungkin pandangan teman kita dengan satu dengan yang lainnya itu berbeda, jadi tidak sama. Yang keempat, bisa berperilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Melakukan sesuatu. Terus stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain bisa? Tidak bisa, karena yang bisa menyetir diri kita adalah kita sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Mungkin dalam perkataan itu bisa, ibaratnya kalau kita dalam betul-betul sapa dengan teman, kita juga harus melihat, oh omongannya nanti bisa menyakiti
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghukum kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lah, disiplin kalau di kita disiplin datang tidak tepat waktu, berarti melanggar peraturan sekolah. Biasanya kalau kita disuruh bersih-bersih, dikasih hukuman. Nah, itu sebetulnya tidak boleh, ya. Kalau di sini tidak boleh. Kita harus bisa berusaha untuk menanyakan dulu terlambat alasannya kenapa. Mungkin bisa memberikan kesempatan pada anak tersebut biar lain kali tidak terlambat lagi. Next, Pak Imam. Disiplin Gajah Dewantara. Langsung aja. Lah. Dengan kata lain, seseorang memiliki nilai disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena mendasar mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Kalau kita bisa lihat di depan, ini ada beberapa nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama yaitu nilai kebijakan sifat adalah positif, manusia yang mulia terhadap individu. Yang kedua, salah satunya adalah nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Next, Pak Imam. Lah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang atau mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah 3 motivasi di dalam budaya positif. Berikutnya, di sini ada pertanyaan dari saya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menuliskan di kertas yang sudah saya siapkan. Apa motivasi yang mendasari murid-murid kita hadir di sekolah tepat waktu? Mungkin apa karena mereka merasa tanggung jawab, atau hanya akan mendapat pujian dari Bapak Ibu guru, atau hanya karena takut karena akan dihukum? Monggo, nanti menurut Bapak Ibu guru bisa dituliskan di kertas yang sudah saya siapkan dan bisa ditempel di papan tulis. Apa motivasi yang mendasari murid-murid kita hadir di sekolah tepat waktu? 3 teori motivasi tadi ya. Dari 3 teori motivasi. Nah, apa karena takut karena dihukum? Apakah karena mereka mempunyai kesadaran diri? Atau karena hanya ingin mendapatkan penghargaan atau ucapan dari Bapak Ibu guru? Pak Yono? Monggo, kalau sudah bisa ditempel di depan. Bentar. Pertanyaannya itu Bapak, apa motivasi yang mendasari murid kita hadir di sekolah tepat waktu? Apa karena tadi karena takut untuk dihukum? Apa karena mereka sadar diri? Atau karena mereka apa motivasi mendasari murid kita hadir di sekolah tepat waktu? pengen mendapat pujian dari Bapak Ibu guru? Bu Elina sudah? Terima kasih sekali. Bu Rosi sudah? Pak Beni? Lagi OTW. Sambon? Halo? Mana?
Jangan pakai bahasa Jawa ya Pak Suraji. Anggo bahasa Jawa Pak Suraji nulisnya. Pak Suraji pakai bahasa Jawa. Luar biasa. Pak Yono pakai bahasa Arab. Bu Betty sudah? Oh, terima kasih. Pak Yono pundi? Monggo Bu Betty bantu saya untuk membacakan itu hasil dari Bapak Ibu guru semua. Monggo. Saya bantu aja Bu. Oh, dibantu Pak Imam saja. Oke. Monggo Pak Imam. Takut untuk dihukum. Takut untuk dihukum karena takut hukuman. Menghindari atau menghindari hukuman. Oh, gimana? Terus karena mereka sudah terbiasa disiplin dari rumah, sudah sadar diri dan disiplin, kedisiplinan diri, kesadaran diri, menghindari hukuman dan motivasi, menghindari jalan macet, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, bergantian dengan orang tua, dan sebagian sadar diri. Oh, jawabannya bermacam-macam ya. Ada karena hukuman, karena sadar diri, ada karena sudah kebiasaan dari kecil. Ada yang tadi yang dapat pujian belum ada ya Pak Imam ya. Belum ada Bu. Next Pak Imam. Jempol itu. Lah, kalau kita bisa lihat di depan, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, di mana motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Oke, next. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Di sini suatu keyakinan kelas itu dapat kita bentuk di dalam kelas kita. Di sini keyakinan atau pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa prosedur. Yang pertama, kita bisa menyepakati dengan anak untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita bisa memberikan arahan, mengarahkan anak, mengutarakan anak apa yang mereka inginkan. Misalkan disepakati tidak boleh terlambat. Terus ada lagi, tidak boleh buang sampah pada tempatnya. Lah, dari masukan-masukan anak tadi, nanti kita diambil atau kita membuat kalimat positifnya. Misalkan dari saya yang tadi contohkan, kita ambil kalimat positifnya yaitu tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Tidak boleh buang sampah pada tempatnya. Nah, itu nanti kalau sudah terjadi kesepakatan sama anak, baru kita pilah-pilah mana yang akan kita ambil dalam kesepakatan kelas. Habis itu, sesudah itu kita akan menyepakati dengan anak. Kalau kita sudah pilah-pilah tadi, sudah kita ambil kalimat positifnya, kita buat kalimat positif. Habis itu, terus kita buat kesepakatan dengan anak. Anak disuruh menandatangani kesepakatan kelas tadi. Sepakati, anak-anak tanda tangan, habis itu kita cetak dan kita tempelkan di dinding kelas. Biar apa? Anak dapat melihat setiap hari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal. Oke, harapan saya di sini bila Bapak Ibu guru belum melakukan kesepakatan di kelas, bisa melakukan kesepakatan kelas dengan anak Bapak Ibu guru semua di kelas masing-masing. Dengan harapan apa?
Dengan harapan dengan adanya kesepakatan kelas, anak-anak bisa lebih disiplin. Oke. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Bisa dilihat keyakinan kelas di kelas 1. Setiap orang kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Di kelas 5 ada contoh lagi, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Sedangkan di kelas 7, keyakinan kelasnya, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Berikutnya akan disampaikan teman saya, Bapak Imam Mahfud, atau tadi ada yang mau ditambahkan dari disiplin positif, keyakinan kelas, dan motivasi. Monggo Pak Imam bisa menambahkan. Ya, maturnuwun ya. Di kehidupan kita di dunia pembelajaran, disiplin positif itu sebenarnya kita tanamkan sejak awal, sehingga dari disiplin itu akan menjadi perilaku positif, di mana perilaku positif nanti akan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya itu sudah tingkatannya sudah semuanya menjalankan. Kalau disiplin positif mungkin dari pribadi masing-masing meningkat menjadi kebiasaan dan akhirnya sampai menjadi budaya. Terus Bapak Ibu Guru tadi bila masih menemui siswa kita yang disiplin karena adanya takut akan hukuman, itu nanti bisa kita tindak lanjuti dengan memberikan atau menempatkan diri kita dalam posisi kontrol. Kita mengontrol mereka sebagai teman atau sebagai guru yang membuat merasa bersalah atau sebagai penghukum. Nah, itu yang mantui bisa kita gunakan untuk memperbaiki atau membuat siswa kita yang disiplinnya masih dalam takut untuk dihukum atau sekedar untuk mencari penghargaan. Kita sebagai guru nanti memposisikan diri kita sebagai pengontrol, supaya tujuan utamanya adalah siswa kita nanti disiplinnya adalah menjadi pribadi yang seperti diinginkan atau pribadi yang mempunyai disiplin dari dalam diri sendiri. Demikian tambahan saya. Selanjutnya akan kita masuk ke dalam materi setelah berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk, kita sedikit dulu sebentar. Mumpung ini ada Pak Beni, ada Bu Rosi, Bu Seraci dan teman-teman, kita tertawa 15 detik dulu. Caranya bagaimana? Ini berpasangan saja dengan menghadap bersama. Bu Rosi menghadap Bu Relia, Pak Beni ikut Bu Andita, Bu Anggita, Bu Edita, Bu Yana, Pak Ahmad dan Pak Yono. Sementara Bu Elisa mau tembak dulu ya Pak Yono. Sudah? Kita sama-sama capek ini. Yuk, kita menatap dulu. Ditatap wajah temennya itu yang capek. 15 detik aja. 15 detik aja. Sama Rosi, Diana sama Rosi. Diana sama Rosi ya. Harapannya kita tertawa gitu. Dengan konsolnya itu sebenarnya lucu gitu ya. Padahal konsolnya jadi kita juga lucu kan gitu. Jadi orang memang tidak pernah lucu sebelum orang lain melihat kita juga lucu. Nah, udah cukup ya 15 detiknya udah cukup. Jadi kita nggak usah sombong, pemasannya lucu. Padahal orang lain melihat kita juga lucu kan. Tepuk tangan dan beri. Kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui kalau zaman dulu kebutuhan dasar kita sambil papan dan pangan gitu. Ternyata di lingkungan pembelajaran itu kita mengenal ada enam kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup. Berarti masalah kebutuhan hidup kita ini makan, minum, untuk hidup. Kebutuhan yang bersifat biologis termasuk
mengatur rumah tangga kita. Mohon maaf untuk yang dulu ya, nanti akan ada waktunya sendiri. Semoga yang masih jomblo setelah mendapatkan rezeki jodoh yang dekat. Kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan, kebutuhan kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini berhubungan dengan kita ini sebenarnya ini bebas gitu ya. Bebas. Khawatirnya apa Pak Sorman? Kalau bebas terlalu bebas khawatirnya apa? Muncul gitu ya pada aturannya gitu ya. Terus yang terakhir kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ternyata kalau tertawa itu suatu beban apa ini? Mari kita tertawa bersama-sama. Nah sudah berbagai kebutuhan kita. Next Bu. Bapak dan Ibu, hubungannya apa dengan 6 tadi? Hubungannya adalah ternyata kalau kita melakukan sesuatu itu pasti akan ada hubungannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Kalau kita kembalikan ke murid terlambat nih misalkan, itu ternyata ada kebutuhan dari ekonomi yang tidak terpenuhi. Murid nakal, ada kebutuhan dari ekonomi yang salah satunya tidak terpenuhi. Contoh ada murid itu semuanya bolos, ternyata dia ada kebutuhan bebas yang belum didapatkan di rumah, mungkin dia dikekang, di rumah tidak boleh keluar. Jadi kesempatannya keluar pada saat sekolah. Ada murid yang di dalam kelas selalu minta jajanan dari temannya misalkan. Setelah kita selidiki ternyata mungkin anak itu minta jajanan dari orang lain, selalu minta jajanan. Ada kebutuhan dasar tadi, makan atau mungkin ya belum terpenuhi di rumah. Hubungannya itu pada Ibu, kebutuhan dasar 6 orang itu terhadap nanti perilaku yang dilakukan murid. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah tadi siswa kita yang nakal itu berusaha memenuhi, cuma caranya yang berbeda. Nah Bapak Ibu guru nanti dalam memposisikan kalau ketemu dengan anak-anak yang dalam tanda kutip nakal karena untuk memenuhi kebutuhannya, gunakan posisi restitusi atau posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol. Tujuannya ini, fungsinya kita punya posisi kontrol. Tadi kita dapat satu kasus ini, bocah nakal menjalani jajanan kancane gitu ya. Itu kalau kita tidak tahu posisi kontrol kita biasanya langsung ke penghukum. Siapa benar? Balik ora atau ganti ora itu posisinya masih hanya sebagai konsekuen, menjalankan konsekuensi. Ternyata nanti kalau kita belajar posisi kontrol, kita akan baru tahu sendiri ternyata yang kita lakukan itu masih di ranah penghukum ya, membuat merasa bersalah ya. Nah, sebelum kita masuk ke posisi kontrol ini, kita pahami dulu yang tadi ya. Setiap anak melakukan sesuatu pasti punya alasan, punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu dulu. Kalau kita sudah berada di situ, kita sudah berada di posisi kontrol kita yang lumayan bagus sih, tidak langsung menghukum. Ya, tidak kita tidak punya pikiran, tapi butuh apa ini? Kita akan masuk, mesti akan masuk ke penghukum. Oke, posisi kontrol. Satu, kita sebagai penghukum biasa nih, kalau kita melakukan kita sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ya termasuk push up, lari, jogging apa. Selanjutnya ada kalimat yang dilakukan dengan penekanan ya, patuhi aturan saya, awas, diteni gitu ya. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Efeknya Bapak dan Ibu, kemungkinan murid itu hanya akan takut, hanya akan respect. Kalau kita sudah nadanya tinggi, nadanya keras, kita biasa, murid tidak respect gitu. Ini bagi kita sendiri yang jalani, hati-hati nanti tensi bisa naik. Ya, tensi bisa naik.
menghukum. Kira-kira kita sering melakukan ini Bapak dan Ibu? Ya saya pribadi sering melakukan ini. Nah, tapi tidak apa-apa, kita sekarang belajar. Kita sekarang berada di posisi penghukum. Kepingin tidak nanti kita meningkatkan posisi kita sampai ke posisi yang paling tinggi nanti. Selanjutnya ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya juga akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa dengan kelakuanmu. Dengan kelakuanmu seperti ini membuat ibu tidak enak dengan ibu yang lain. Berapa kali sudah kita ingatkan itu. Nadanya sudah tidak tadi. Kalau yang tadi adalah waktu yang menurut saya apa sama kamu lari. Kalau sekarang ibu kecewa nih dengan kelakuanmu nih. Itu membuat dia merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Muridnya akhirnya iya ya, aku malah guruku nangis ya, makin kecewa guruku ya. Belum tentu nanti dia setelah membuat seperti itu dia akan menjadi baik. Dia akan merasa, aku membuat penilaiannya buruk terhadap dirinya mereka sendiri. Selanjutnya, kita yang sering melakukan adalah kita mencoba posisi sebagai teman. Tidak ada jeleknya kepada ibu. Tidak ada jeleknya, bagus semua ini. Cuman, di dalam kita sebagai teman ini adalah posisi guru tidak menyakiti murid. Ya sambil merangkul gitu ya. Ini coba dari seorang kalau merasakan guru dan ini seperti itu. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk menghapus orang. Ambil guru tapi dengan ada bercanda. Kalau sepertinya sendiri guru nih biar rapi. Ayo bantulah dari bapak. Ayo ingat kerja bantuan bapak selama ini. Mana jangan bantu loh, kerjakan ini loh. Efeknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini boleh kalau dari guru, tapi harus saja ada batasnya ya. Karena anak sekarang mungkin kita melakukan itu maksudnya untuk mencairkan suasana. Cuma siswanya kadang tidak menyadari rumah sana diakini sama gurunya. Efeknya apa muridnya nanti sama kita, sama bapak ibu guru. Sampai di sini Bapak Ibu 1, 2, 3 yang sering kita lakukan di posisi mana ini? Webinar biasanya sebagai teman deh. Ini gimana ya? Ganjarin dulu. Biarnya sebagai membuat merasa bersalah. Karena ya kalau ini dia mengambil hati dia. Kalau Tuhan kita dari 3 ini sebagai teman itu ya sambil dicoba-coba. Kalau Bapak Surasi, dari 3 sementara ini Pak, Pak Surasi tidak pernah sebagai penghukum ya Pak ya, saya lihat ya. Dari mana ini yang mana Pak? Mendengar? Oh, ke teman berarti ya. Kalau Bapak Surman, dari 3 ini Bapak Surman. Saya menempatkan sebagai orang tua, juga teman. Jadi kadang-kadang ada teman anak lain kan, kalau ngomong, dan ya, kolaborasinya jadi teman, jadi saya bapak, jadi saya ini bapakmu, saya jadi temanmu. Oke. Kolaborasi, melihat situasi. Melihat situasi. Karena tapi tidak melakukan di nomor 1 ya Pak Surman ya, menghukum bukan ya. Saya jarang ya. Hanya menyadarkan mau bodoh atau ya berdamping. Ya betul. Dan saya ingin tadi tulisannya seperti Pak. Saya punya anak di sini, maaf ya Bapak. Jadi betul sulit ya. Jadi cerita berviral. Ya viral berubah orang viral. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Pak. Kebutuhan kesenangan gitu ya. Karena ya berviral terkenal. Tapi terkenal jelek dia tidak sadar terkenal jelek. Saya ngomongi secara ketemu dengan sambil
konsekuensi. Terima kasih Pak Sulwan. Pak Sulwan menghindari nomor 1 sebagai penghukum, ya. Kalau Bu Rosi dari ketiga ini, ya penghukum, ya fleksibel Pak. Umpamanya salah ya langsung, umpamanya sebagai mereka butuhkan untuk apa ya sekalian langsung masuk ada ini. bisa cocok menempatkan diri atau sesuai kebutuhan anaknya. Tapi harapannya itu seperti ini ya kepada Ibu. Ada teori posisi kontrol ini, kita tidak langsung ke penghukum. Kita paling tidak tanya dulu, kita pakai teori anak seperti itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bu Betty, dari ketiga ini apa? Seperti teman, murid tak teman, serasa teman. Bapak Arno, tergantung dari tingkat kesalahan anak. Jadi prinsipnya yaitu sebelum kita melakukan sesuatu itu kita posisikan diri kita sebagai posisi kontrol. Ini masih 3 dan itu masih ada 2 lagi. Yang ini yang pertama tujuannya kita mau ke situ dulu. Tujuan kita mau ke situ. Itu sudah lihat. Nah, sekarang ada posisi pemantau. Pemantau itu intinya seperti ini. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang kontekstual atau seperti misalkan biasanya gitu ya, fisik. Tapi kalau kita memposisikan sebagai pemantau konsekuensi, kamu tadi terlambat setengah jam, mau ndak? Konsekuensinya apa? Nanti pulangnya lebih lama setengah jam untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kalau di olahraga ini lebih enak lagi nih, sepertinya seperti menghukum tapi bisa jadi konsekuensi. Temennya ganti baju 10 menit, atau ada yang ganti baju setengah jam. Tapi karena olahraga, anak itu disuruh lari aja itu sudah kalau di kita termasuk hukuman, tapi di olahraga bisa jadi konsekuensi. Aja konsekuensinya dihukum. Contoh kalau pas saat di olahraga lagi ini, anak dengan sengaja untuk mencederai temennya gitu. Kasti tadi ya Bu, softball ya, kudune rak itu dikayangke itu dikuayangke, ditenanan buat gitu. Itu kalau ada hukuman dia disuruh berdiri di pojok lapangan, tidak boleh ikut. Tapi kalau konsekuensi dia diminta untuk ke temennya tadi minta maaf atau menanyakan apa yang sakit gitu. Pemantau lebih banyak mengarahkan ke konsekuensi. Selanjutnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Bedanya tadi. Kalau jenengan konsekuensi, contoh lagi misalkan menghilangkan pulpen atau barang temennya. Itu kalau dihukum ya hukuman fisik. Tapi kalau konsekuensi mengganti, meminta maaf atau nembung untuk mencari ridhonya lah. Next selanjutnya, nah posisi manajer ini yang diharapkan kita semua memposisikan diri kita sebagai manajer. Namanya saja manajer gitu Bapak dan Ibu. Dalam suatu manajemen, manajer itu adalah topnya, pimpinannya. Ciri-cirinya kalau manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Selanjutnya mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Nah, ini saya ambil contoh. Misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran. Sebagai manajer anak itu kita panggil, tidak banyak orang itu ya, 1-2 orang itu kita panggil. Kita tanya dulu, apa motivasinya dia? Tahapannya ada 3 Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas. Misalkan anak datang dengan marah-marah ini. Kalau kita manajer tidak langsung, "Wih, ngapain kamu marah?" Bisa dengan kalimat, "Wih, semangat sekali kamu, kelihatannya sedang semangat ini. Sini duduk dulu." Nah, seperti Pak Aris. Monggo Pak. Sini duduk dulu. Itu seperti yang dilakukan Pak Aris ternyata itu menstabilkan identitas. Panas, ini duduk dulu.
Selanjutnya setelah itu akan ditanya dengan setelah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan. Benar enggak tadi kamu melakukan ini? Apakah sudah benar? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu boleh kok melakukan itu, misalkan, tapi harus kamu imbangi dengan sesuatu yang lebih baik. Yang terakhir yang membedakan kita sebagai manajer itu adalah bila kalau kamu melakukan ini, ada enggak keyakinan kelas yang kamu langgar, yang kamu tidak taati? Gitu. Sampai ujung-ujungnya yang membedakan kita memposisi sebagai manajer adalah kalau ada seperti ini, ada posisi kelas yang kamu langgar, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? So, jadi kalau kita sebagai manajer bisa menemukan anak yang melakukan kesalahan tersebut, memperbaiki dirinya sendiri. Anak ngerti salahnya, ngerti sebabnya, harapannya anak yang ngerti bagaimana mau menyelesaikannya. Anak bertengkar ini kita tanya, tenang sih, gini duduk, nopo kok kowe gelut dan itu. Terus gelut ki sapi apa ora, sapa sing rugi. Nah, outputnya nanti apa nah? Setelah ini bagaimana yang harus kamu lakukan? Sehingga anak muncul, nanti saya akan minta maaf, nanti saya akan berdamai sendiri, nanti saya akan apa? Itu muncul dari anaknya, kita bisa melakukan itu berarti kita sudah menempatkan diri sebagai manajer. Demikian Bapak dan Ibu. Sepakat betul nih dari tadi 3 ditambah 2, arahan kita besok menuju ke sebagai manajer. Kita tidak capek itu kalau dari sebagai manajer. Bocah wis melakukan kesalahan suruh berpikir sendiri, mencari solusinya. Kalau anak solusinya tidak tepat, kita sebagai manajer mencarikan lagi. Bukan seperti itu, ada yang lebih baik lagi. Kalau seperti itu hanya benar menurut kamu. Ini bagaimana untuk benar menurut semuanya? Itu kita sebagai manajer. Selanjutnya Bu Delia. Apa posisi kontrol selama ini Bapak dan Ibu guru di sekolah? Tadi sudah nggih saya tanya satu-satu tadi nggih. Nah, terus setelah kita tahu 5 tadi, mari kita bersama-sama menuju ke menjadi kontrol manager. Next, restitusi. Bu Yana, Bu Erlina, Bapak Ibu guru masih ingat dengan kata-kata restitusi dari teman kita? Ini membuat kita kepingin belajar apa itu restitusi. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu menurut Gusen 2024 dalam bukunya. Next Bu Yana, Bu Relia. Tadi sudah saya sebutkan apa contohnya penanganannya. Langkah pertama, stabilkan identitas. Biasa kalimat yang kita gunakan, yang bisa digunakan adalah kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa sih kayak gitu? Tenang, tidak usah marah-marah. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Baliknya ke tadi ya, alasannya tadi ya, Pak Surman. Ada 6 tadi yang tidak terpenuhi tadi. Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu apa? Yang sudah kita buat tadi di dalam kelas. Ayo kamu terlambat. Berarti keyakinan apa yang kamu langgar ini? Tidak menghargai waktu. Efeknya apa? Ayo sepatumu kok tidak ditaruh di tempat. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Adalah tidak menempatkan barang sesuai tempatnya atau menghargai milik sendiri. Berikutnya Bu, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak yang orang gagal menjadi orang sukses. Marah-marah terus melakukan pelanggaran itu kan kita anggap gagal ya dari Ibu. Kita anggap mereka selanjutnya supaya sukses bisa menyadari. Anak marah sadar bahwa dia marah, anak terlambat sadar terlambat itu juga suatu prestasi lah buat anak itu untuk menyadari. Tidak ada manusia yang sempurna, itu bisa kita jadikan kalimatnya, andalah apa itu tembungnya ya, tenang, tidak ada orang yang tidak berbuat salah, tidak ada orang yang sempurna. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, Bapak Ibu guru
bermaksud untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Ini tahapan atau cara-cara menstabilkan identitas. Berikutnya, Bu. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi loh. Wih, jadi biasanya banyak tidak terlebihnya banyak alpanya. Jadi wih, biasanya sering tidak masuk. Tapi kok sekarang kamu jadi sering masuk. Ini kalimat yang pas buat kita sampaikan. Apa sih alasannya kamu melakukan itu? Kenapa kamu terlambat? Kemarin terlambat, sekarang terlambat. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah hal yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Ini di underline bahwa melanggar itu bukan berarti tidak apa-apa. Guru dilarang bilang seperti itu. Ya serak apa melompat pagar, besoknya sudah dibaleni. Sebenarnya dihindari itu kalimat itu. Daripada lompat pagar, mending muter. Gitu. Tapi kita diwajibkan untuk memahami alasan. Kira-kira muridnya kita banyak alasan gak sih Bapak dan Ibu? Pinter gitu ya, cerdas. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang terakhir ini dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Itu yang kotak, itu penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Selanjutnya, apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Ini yang bisa kita jadikan iming-iming lah. Kita berikan gambaran. Soalnya disiplin gue dibawa ke tempat kerja loh. Soalnya kamu disiplin tuh mencari kuliah itu lebih mudah. Nek kamu bisa dipercaya itu di tempat kerja banyak temennya loh. Nah, itu bisa disampaikan. Apa yang kita percaya sebagai satu kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita ke depan yang ideal, terus kamu mau jadi orang seperti apa? Itu yang mau disampaikan. Kamu jadi seperti apa ini? Seperti Bapak Ibu guru. Siapa tahu loh Bapak dan Ibu guru menjadi idolanya mereka. Saya besok kepingin seperti panjenengan Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau mau seperti Bapak Ibu guru, mulai sekarang belajarnya yang disiplin, belajar yang tekun. Saya mau kepingin seperti si A, si B itu boleh disampaikan. Demikian Bapak dan Ibu, segitiga restitusi Budaya positif. Budaya positif yang kami sampaikan, urutannya sebelum kita tutup bahwa kita budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu masuknya ke pribadi masing-masing anak. Terus tindakan motivasi, kita bisa memahami anak termotivasi itu karena apa? Harapan kita apa Bapak dan Ibu? Muncul dari dalam diri sendiri. Anak bukan karena takut, bukan karena pengen hadiah, tapi karena dari dalam diri sendiri. Yang setelah motivasi, keyakinan kelas itu suatu aturan atau suatu kesepakatan yang bila diyakini dijalankan dengan ikhlas akan membentuk mereka seperti apa yang dicita-citakan, yang diharapkan. Tidak ada orang yang meyakini keyakinan kelasnya jelek. Tidak ada orang yang yakin kalau disiplin itu akan membuat rugi, itu tidak ada. Setelah keyakinan kelas ada posisi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada 6 tadi, bahwa pelanggaran itu pasti untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar yang hilang. Setelah kebutuhan dasar manusia ada posisi kontrol. Nah ini yang erat hubungannya dengan kita sebagai pendidik. Kita posisikan diri kita sebagai apa itu di antara 5. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer. Kalau sekarang kita sebagai penghukum tidak ada salahnya. Tapi kita naikkan lagi levelnya kita. Kapan kita melakukan sebagai teman, kapan melakukan sebagai pemantau, dan kita terus berlatih untuk menjadi manajer dalam dunia lingkungan belajar kita. Kita berlatihnya langsung ya, kontekstual sama anak.
Dan yang terakhir restitusi. Restitusi ini untuk menangani bila terjadi ada timbul masalah Bapak dan Ibu. Kalau yang tadi dari dalam diri kita dia tanamkan budaya positif, sekolahin duwe keyakinan kelas, gurunin duwe posisi kontrol. Terus bila ada masalah kita terapkan seketika restitusi, stabilkan identitasnya, terus divalidasi kesalahannya, terus tanyakan keyakinan kelasnya. Ngoten Bapak dan Ibu, kurang lebihnya demikian yang bisa kami simpulkan. Setelah ini bisa Bu Delia bisa menambahkan, dan setelah dari Bu Delia bisa kita akhiri kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kalimat yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit buat kesimpulannya. Di sini budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi melaksanakan disiplin bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh, dan di mana bisa dimulai dari diri kita sendiri yang nantinya kita dapat di dalamnya, yaitu kita bisa berada di dalam posisi manajer, di mana kita bisa menemukan solusi atas permasalahan dari anak didik kita sendiri. Demikian dari presentasi kita berdua. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak bisa membalas kebaikan panjenengan semua selain mendoakan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah